warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya Resi Datul Laili, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, jurusan Bahasa Indonesia dari LPTK Universitas PGRI Palembang dengan NIM 2025172325. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 7 Kabupaten Tebo. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, kalau seperti itu, Ibu mau cek dulu kebersihan kelasnya. Sudah bersih belum kelasnya? Sudah. Sudah bersih? Sudah. Nah, sekarang silakan berdiri dulu semua ya. Oke, Ibu mau meminta kerapian kalian terlebih dahulu. Coba bajunya sudah dimasukkan semuanya. Coba periksa teman sebelahnya, sudah rapi belum pakaiannya? Sudah rapi? Sudah. Kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Aldo Janwarta, Basir, Rafki, Razia, Oksel, Nindi, Selin, Aulia, Rahel, Ari, dulu hadir semua ya. Alhamdulillah semua siswa-siswa sudah hadir, tidak ada yang berhalangan, yang sakit. Selanjutnya untuk menunjukkan rasa nasionalis kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk itu anak-anak semua dengan berdiri. Indonesia,
Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, nah itu akan memberikan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita nanti bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Yang pertama, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Nah nanti Bu harap ketika itu menjelaskan materi kita ini tidak ada yang berbicara. Sepakat? Oke, yang selanjutnya mengangkat tangan untuk minta izin dahulu jika ingin berbicara. Sepakat? Nah yang ketiga, tolong Alisa bacakan. Menggunakan bahasa yang sopan. Ya, gunakanlah bahasa yang sopan selama proses pembelajaran nanti ya. Apalagi kata-kata tidak diperlukan. Selanjutnya, tidak mengganggu teman saat proses belajar mengajar. Sepakat? Yang ada yang jahil ya. Yang selanjutnya, berperan aktif saat proses pembelajaran. Sepakat? Nanti kita kan ada diskusi kelompok. Nah, saat diskusi nanti harap semuanya aktif dalam belajar. Nah, tidak hanya satu atau dua orang saja, semuanya ikut berpartisipasi. Selanjutnya yang keenam, menghormati perbedaan pendapat. Apakah sepakat? Ya, sepakat ya. Nanti kita kan ada diskusi kelompok. Nah, kelompok lain akan menampilkan hasil diskusinya. Nah, kelompok lain itu nanti akan menilai bagaimana. Kalau misalnya ada pendapat yang berbeda, harus dihormati, jangan dicela ya atau diolok-olok itu. Oke, sepakat dari enam ini? Oke, kalau sepakat kita lanjut. Oke ya, kesepakatan kelas. Nah, saya itu tanya dulu ya. Masih ingat tidak dengan materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat tidak? Nah, silakan Indi. Materi minggu lalu tentang isi dan tujuan surat pribadi dan komunikasi. Iya, materi minggu lalu itu tentang isi dan tujuan surat pribadi dan surat dinas. Nah, itu materi minggu lalu ya. Untuk mengecek kemampuan awal kalian terlebih dahulu. Nah, itu akan menampilkan tes diagnostik awal ya menggunakan aplikasi Wordwalk. Nah, silakan perhatikan dulu. Iya, nampak kan? Oke. Nah, ada 5 soal. Nah, kita pilih ya. Kita pilih soal nomor 1 terlebih dulu. Nah, ini soalnya. Nah, surat yang berisi tentang persoalan pribadi dan digunakan untuk komunikasi tidak resmi adalah pengertian dari apa? Yang mana? Yang C. C jawabannya? Oke. Salah. Coba ya. Yang kedua, manakah ciri khas dari surat pribadi? Manakah ciri khasnya? Ciri khas dari surat pribadi yang kita mulai lagi yang punya hadis. Oke, pertama tadi. Salah satu perbedaan mendasar antara surat pribadi dan surat dinas adalah perbedaannya apa? Nah, yang D ya. Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan dulu. Oke, soal yang kedua. Manakah ciri khas dari surat pribadi? Ya, mana? Yang? Nah, ya C ya. Oh, salah. Oh, mana lagi? A. Coba lagi ya. Oke, yang ketiga, surat yang berisi tentang persoalan pribadi dan digunakan untuk komunikasi tidak
tujuan utama dari surat dinas adalah ya ini pakai yang C ya. Oke, benar semuanya. Nah, berarti kalian sudah memahami materi dari minggu lalu. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang materi sekarang itu tentang unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu sudah terlihat. Nah, yang pertama tujuannya itu melalui kegiatan literasi peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur pada surat pribadi dan dinas dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur pada surat pribadi dan dinas. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik dapat menyunting kesalahan unsur-unsur pada surat pribadi dan dinas. Selanjutnya, melalui presentasi peserta didik dapat mengevaluasi hasil penyelidikan. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat berkolaborasi atau kerjasama antar anggota dengan baik. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita ini. Selanjutnya yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna pembelajaran ini, apa manfaat kita mempelajari materi ini? Nah, ini dengan mempelajari unsur-unsur surat pribadi dan resmi, peserta didik dapat membuat surat untuk kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi manfaatnya untuk nanti kalian bisa membuat surat pribadi dan surat resmi. Ya, itu adalah pemahaman bermakna. Sekarang ya, Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Sebentar ya. Sebuah video. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kau teramat panjang puisi untuk menyuarakan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Oke, itu tadi Ibu menampilkan gambar sebuah video. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, video apa yang mereka buat sebenarnya? Surat apa? Surat pribadi. Iya, surat pribadi. Kepada siapa surat pribadi ini ditujukan? Kepada
sekali, pasti pernah ya minimal kepada teman. Nah ini coba kalian bandingkan dengan surat ini. Nah nampak tidak ini? Ini adalah surat apa? Surat dinas. Nah surat ini ditujukan kepada siapa? Kepada wali. Nah ini ya yang terhormat guru, orang tua, wali kelas. Nah ini oke. Dari video yang ditampilkan dengan gambar yang ditampilkan tadi. Nah tidak kalian membedakan apa perbedaan dari kedua hal ini? Perbedaannya apa? Yang pertama ini ada tidak? Ini ada kepala surat atau disebut dengan kop? Iya kop surat. Kalau surat pribadi ada tidak suratnya? Tidak ada. Nah berarti perbedaan utama yang tadi di situ adalah dari perbedaan kop suratnya. Nah dan juga di sini ada nomor surat. Nomor surat tadi 3 ya. Oke. Sudah tahu sampai di sana? Iya, selanjutnya Ibu akan menyampaikan sistem penilaiannya. Nah, sistem penilaian kita itu penilaian pengetahuan melalui kuis, nanti ada kuis ya. Penilaian keterampilan melalui diskusi dan presentasi. Penilaian sikap melalui observasi selama pembelajaran. Ini adalah sistem penilaian dalam pembelajaran itu hari ini. Oke, lanjut ya. Kegiatan ini, kegiatan ini, lihat kan? Nah, ini adalah gambar. Ini adalah gambar. Iya, kan ada gambar rumah. Nah, untuk mendapatkan untuk menjadi rumah yang sempurna seperti ini, dia memerlukan ada ini gambar atap, ini gambar ini gambar itu, ini ada gambar lantai atau dinding ya. Nah, sampai di gambar dinding. Nah, gambar yang menjadi sebuah rumah. Dan begitu juga dengan surat. Rumah ini bisa dia bentuk sempurna apabila dia memerlukan unsur ini. Kalau sudah cukup semua unsur ini, maka dia menjadi sebuah rumah yang utuh. Sama dengan surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk membuat surat yang sempurna dan baik itu memerlukan unsur-unsur di dalamnya. Itu yang kita pelajari nanti ya. Saya. Nah, ini sebetulnya sudah berkelompok semuanya. Sudah. Nah, kalau sudah berkelompok, Ibu akan memberikan bahan ajar dan LKPD kepada kalian semuanya. Nah, ini bahan ajarnya. Di sini sudah lengkap. Nanti kalian silakan baca dan pelajari secara berkelompok. Ini ya. Ini kan materinya. Nah, ini surat ini surat ini keterangannya ya. Jadi surat resmi ini ada dua gitu ya. Ini satu, ini satu.
berarti dua ini agak ini surat dinas ya. Ini kan kepala suratnya, ini ada tidak? Kepala suratnya ada tidak? Ini kepala suratnya. Nah kalau ada berarti checklist nih, berarti ada. Jadi kalau baca ya. Ini ya yang pertama. Pertama ini dulu. Ya, pertama ini dulu ya. Baru ini. Nah ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu baca. Ini kalau ini kan sedang mempelajari ini ya. Ini bahannya. Ini kan surat ini surat dinas kan. Ini dibaca ya. Ini dipresentasikan. Ini juga baru ini yang membuat ini nomor 1. Iya. Ini dulu nanti ya Basir, paham ya? Ini dulu, baru ini. Orang itu beda nanti. Misalnya Basir ini. Ini dibaca dulu. Ininya dibaca dulu. Ini paham. Ini mesti dibaca aja. Tadi, maksudnya ada, oke baca ya. Maksudnya yang tadi ada. Ya, ini baca. Suratnya kan ini suratnya kan ini kan surat kamu surat dinas ini. Nah, ini nanti kepala suratnya ada tidak? Nomor suratnya dibaca sama kamu ya. Ini ya. Ya ya sendiri. Ya itu. Nah ini ya. Ya garis semua ya ini. Ya. Ya. Ini tanggal suratnya nanti berarti ada ya. Hai selesai ya. Maju nanti. Ya lagi semuanya satu kelompok. Berarti kamu dua kelompok ini sama ya, sama-sama surat dinas. Berarti dua kelompok ini surat pribadi. Ini dua kelompok. Kita bisa yang pertama dibacakan ya, suratnya ada.
pribadi dan dinas. Kalau surat pribadi, tidak ada surat dinas, ada surat. Itu yang kita baca. Kita dibaca. Siapa yang ini semuanya pertama. Ini dari bacanya. Ini depannya ini. Nah, bukunya juga silakan, kalau di buku juga ada itu ya. Silakan dibuka bukunya. Di buku juga ada itu. Kalau masih ini. Nih, itu surat pribadi. Ya. Ya, bisa. Ya. Ini nomornya. Coba ada sesuatu lihat nomornya. Nomornya ada. Checklist ada, ya. Ini sudah. Terima kasih ya. Ini surat ini pasti ya. Ini surat ini pribadi ya. Satu lain gitu. Ini kamu surat, ini surat dinas ya. Ini nomornya terlihat, kita ada suratnya, tanggalnya, salam pembukanya, ada tidak di sini, ya. Isinya salam itu apa, ya. Oke, lanjutkan ya.
Teliti pengerjaannya, jangan sampai ada yang keliru ya. Kerjasama yang paling penting. Iya, iya, iya langsung. Semua, kan unsur itu. Nah, semua. Ini juga unsurnya itu semua, ya. Satu, dua, tiga. Ini juga ya. Iya, ini kan alamat tujuan suratnya. Alamat tujuan suratnya ya. Kalau ada di situ silakan dibuat. Nah, misalnya alamat tujuannya tidak ada. Nah, yang benarnya bagaimana? Nah, silakan dibuat situ alamatnya. Semuanya ya. Ini sama ini ya, dua-duanya nanti pasti ini apa kendalanya lagi? Ada kendalanya tidak? Belum selesai ya? Ya, ya. Ini semua yang kita kolom-kolom itu sama. Ya. Ya. Nah. Oh. Kan
di meja saja. Ya. Masih aman ya? Oke, kita ice breaking dulu ya, biar semangat. Sudah lelah tadi ya mengerjakan tugas. Silakan berdiri dulu, kita ice breaking. Oke, lihat ya. Perhatikan tugas ini. Artinya tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, mulai. Oke ya, mulai. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, terima kasih. Ya, sudah semangat ya tadi. Nah, sekarang sudah selesai kan semuanya tugas? Sudah. Sekarang silakan kelompok 1 untuk menentukan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan kelompok ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang struktur surat pribadi dan surat dinas. Berikut adalah perbedaan struktur surat pribadi dengan surat dinas. Surat pribadi tidak memiliki kepala surat, sedangkan surat dinas memiliki kepala surat.
memiliki nomor surat. Surat pribadi memiliki tanggal surat. Surat juga memiliki nomor surat. Surat pribadi tidak memiliki alamat tujuan surat, sedangkan surat dinas memiliki alamat tujuan surat. Surat pribadi tidak memiliki lampiran, sedangkan surat dinas memiliki lampiran. Surat pribadi tidak memiliki perihal, dinas memiliki perihal. Surat pribadi memiliki syarat surat dan juga surat dinas memiliki syarat terbuka. Surat pribadi juga memiliki isi surat dan surat dinas juga memiliki isi surat. Surat pribadi juga ada penunjukan surat dan surat dinas juga ada penunjukan. Surat pribadi memiliki nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat dan juga surat dinas. Unsur-unsur pada surat pribadi ada. Unsur surat: titik masa, tempat dan tanggal dibuatnya surat ada. Alamat tujuan surat tidak ada. Salam pembuka ada. Pendahuluan ada. Inti surat ada. Penutup surat ada. Cara takdir tidak ada. Nama dan tanda tangan pengirim ada. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tanggapannya dari kelompok lain? Sudah benar jawabannya? Cukup baik. Iya, kita beri tangan dulu. Silakan dulu, terima kasih. Nah, selanjutnya, ya. Selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan maju. Bagaimana tanggapannya? Cukup baik? Sudah cukup baik? Tepuk tangan dulu ya. Silakan duduk. Oke. Ya, kelompok 3 silakan maju. Oke, silakan hasil.
kelompok tadi di bagian surat di surat dinas. Silakan dulu. Silakan dulu. Yang terakhir ya. Silakan ya. Baik, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan menjelaskan unsur-unsur dan perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Perbedaan yaitu surat pribadi dengan surat dinas. Surat pribadi tidak memiliki kepala surat, sedangkan surat dinas memiliki kepala surat. Surat pribadi juga tidak memiliki nomor surat, sedangkan surat dinas memiliki nomor surat. Surat pribadi dan surat dinas sama-sama memiliki tanggal surat. Surat pribadi tidak memiliki alamat tujuan surat, sedangkan surat dinas memiliki alamat tujuan surat. Surat pribadi tidak memiliki lampiran, sedangkan surat dinas memiliki lampiran. Surat pribadi juga tidak memiliki perihal, sedangkan surat dinas memiliki perihal. Surat pribadi dan surat dinas sama-sama memiliki alat pembuka, isi surat, penutup, irama, dan tanda-tanda pihak yang memperkuat surat. Bagian apa nih? Surat? Tadi kan ya, tadi. Gimana tanggapannya? Sudah benar ya? Ya. Bagaimana menurut Basir penampilan terakhir di temannya? Bagus. Apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur atau struktur surat pribadi dan dinas? Sudah. Nah, Aldo, bagaimana Aldo? Sudah sesuai Aldo? Ya. Pemakaiannya bagaimana? Baik ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu ya. Oke, sebelum kita lanjut, ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Oke? Silakan berdiri ya. Nah, ikuti Bu. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Tangan dulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan, Ibu akan memberikan soal penilaian. Soal formatif melalui aplikasi Quizzes ya. Nah, silakan keluarkan HP-nya. Silakan keluarkan HP-nya ya. Sudah keluar HP-nya. Nah, ini udah kan di PowerPoint. Nah, ini silakan ketik di Google Chrome-nya joinmyquiz.com. Silakan ketik ya, joinmyquiz.com. Sudah keluar kan?
Kalau sudah keluar, masukkan kode-nya 27838684. Oke ya. Sudah masukkan kode tadi? 27838684. Ya. Silahkan mulai kerjakan kalau sudah masuk. Mulai kerjakan ya. Soalnya ada 10. Nah, silakan kerjakan. Oke, silakan kerjakan ya. Ada 10 soal di situ. Silakan dikerjakan.
ya peringkatnya di sini. Nah, di sini ada peringkatnya. Peringkat pertama yaitu Reti Krisna Amelia. Tepuk tangan dulu. Ya. Peringkat kedua yaitu ada Rogiatul Alia. Peringkat ketiga ada Selin. Keempat itu ada Tari. Kelima Aldo Januarta. Keenam Alisha. Tepuk tangan dulu. Ketujuh ada peringkat tujuh ada Adelia. Mana Adelia? Ya, peringkat ke-8 ada Aulia. Peringkat ke-9 ada Selfie. Oke, peringkat ke-10 ada Basir. Tepuk tangan dulu. Ya. Peringkat ke-11 ada Giza. Mana Giza? Tepuk tangan dulu Giza. Peringkat ke-12 Naura Oksel Maringka. Tepuk tangan Oksel. Ke-13 selanjutnya itu Rafki. Selanjutnya ada Abel Audio Fitri. Mana Abel? Tangan dulu Abel ya. Selanjutnya itu ada Reti Krisda Amelia. Ya, ada. Yang terakhir tidak apa-apa Rahel. Tepuk tangan dulu Rahel. Oke. Ya. Semuanya sudah sangat baik dalam pengerjaan tugas ya. Nah, itu apresiasi semua. Kalian sudah bagus dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya ibu mau minta. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Boleh Bibi silakan. Untuk surat pribadi 1. Dimansa 2. Alamat tujuan 3. Salam pembuka 4. Pembuka dan isi surat 5. Penutup dan salam akhir 6. Nama dan tanda salam penduduk. Ya. Unsur-unsur surat ini 1. Kepala atau pokok surat 2. Tanggal surat 3. Alamat surat 4. Nomor surat, tampilan dan perihal 5. Isi surat 6. Bentuk surat 7. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Itu semua ya, tujuan, struktur dan unsur dari surat pribadi dan resmi. Nah, salah satu itu cirinya yang pertama yaitu kalau surat pribadi itu ditujukan kepada seseorang, sedangkan surat resmi ditujukan pada instansi atau surat resmi ya, pada seseorang dan juga instansi, bisa sekolah, bisa perusahaan, gitu ya. Sudah bisa dipahami ya? Ya. Selanjutnya refleksi. Akan memberikan refleksi. Nah, ini ya. Nah, kalian nih, bagaimana perasaan anak-anak semua setelah mempelajari materi hari ini? Nah, yang pertama ini seperti apa? Nah, yang kedua itu belum cinta. Tadinya ada yang sedikit nggak baca dari ini sama ibu? Ya. Ada, alhamdulillah ya. Nah, ini semua anak-anak belajar dengan semangat, senang dan penuh cinta. Tidak ada yang merasa sedih. Oke. Nah, saya ini adalah refleksinya. Sekarang ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya materi kita sudah mempelajari baru sudah isi dan tujuannya. Nah, sekarang unsur-unsurnya. Nah, minggu depan itu ada menulis. Nah, prakteknya lagi ya, menulis surat dan surat pribadi. Nah, nanti di sana ibu harap kalian mempelajari materinya di rumah lagi.
Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya untuk di rumah lebih mempertajam lagi materi kita dinas karena apalagi unsur-unsur. Nah, unsur-unsur itu kan ada banyak yang sudah kita pelajari kan. Nah, unsur surat pribadi itu berapa tadi? Ada beberapa poin. Ya, sedangkan unsur surat dinas juga ada banyak. Nah, jadi supaya kita tidak lupa minggu depan, masih melihat materi hari ini, nah kabarnya pelajari terus di rumah, diulang-ulang lagi materi pelajarannya, nah, supaya nanti untuk memasuki materi selanjutnya kita masih nyambung, ya, masih bisa tidak lupa lagi saya bertanya kan materi minggu lalu apa? Nah, lupa Bu, jangan sampai kejadian seperti itu, ya tadi ya. Tadi sudah Ibu kita lakukan tes awal tadi menggunakan aplikasi Word ya. Nah, skornya sudah bagus semua kan? Nah, itu artinya kalian sudah mempelajari materi minggu lalu, nah, sudah memahami, buktinya dengan nilai-nilai yang kalian takutkan. Nilai-nilainya cukup baik. Nah, nilai hari ini juga tes akhir kita menggunakan aplikasi Quizzes tadi juga cukup baik. Nah, itu menandakan bahwa kalian sudah cukup memahami, sudah cukup paham dengan materi hari ini. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, surat pribadi ini biasanya, ya, surat pribadi ini untuk latihan-latihan di rumah. Nah, latihan di rumah ya, untuk memperkuat lagi, coba sudah belajar bagaimana membuat surat pribadi kepada teman. Nah, misalnya teman dari SD dulu. Nah, kan misalnya sudah lama tidak ketemu. Nah, boleh gitu ya. Nah, kirimkan suratnya, misalnya temannya di pondok pesantren. Ada tidak temannya di pondok pesantren? Nah, ada banyak kan? Nah, kalau ada banyak, boleh itu, apalagi di pondok tidak boleh membawa handphone kan? Nah, tidak boleh membawa handphone. Nah, apa jalan satu-satunya? Itu melalui surat pribadi. Nah, cobalah berlatih di rumah kalian untuk membuat surat pribadi. Nah, buatlah semenarik mungkin. Boleh masukkan kata-kata cintanya di sana. Ya, boleh. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, sebelum itu coba cek kebersihan kelasnya dulu. Ada sampah-sampah yang bersihkan dulu ya. Bersihkan di sekitarnya, rapikan bukunya terlebih dahulu. Nah, rapikan bukunya, disusun, dimasukkan ke dalam lacinya. Nah, ya. Ya, masukkan ke dalam lacinya, rapikan mejanya dulu. Masukkan ke dalam tas, HP-nya juga, semuanya. Saya sudah bersiap ya. Nah, masukkan handphonenya, bukunya, semua peralatan, penanya juga. Oke, sudah. Rapi semua ya. Oke. Dengan ini berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpah sehat dalam mengikuti pembelajaran ini.